Selamat pagi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Salam, selamat bertemu, selamat beribadah online untuk kita semua. Puji Tuhan karena kita dipertemukan melalui ibadah online pada hari ini. Saya percaya dimanapun kalian berada, berkat Tuhan turun ke atas kita. Karena dimanapun orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan pasti hadir untuk melawat umatnya. Terima kasih juga kepada tim ibadah raya yang telah membawa kita menaikkan puji-pujian, ya. Itu adalah pengakuan kita bahwa kasih Allah Bapa kita adalah kekal, tidak akan pernah pudar ditelan oleh waktu. Allah itu senantiasa baik. Allah itu senantiasa mencurahkan kasih-Nya kepada kita dimanapun kita berada, dan tidak pernah melihat memilih siapapun kita, orang berdosa, orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih Tuhan tetap melimpah kepada kita. Jadi terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habis dalam kehidupan kami sebagai umat manusia. Jadi sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur karena dapat dipertemukan melalui ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya dimanapun kami berada Bapa, Engkau memberkati kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Jadi sebentar kami akan bersama dengan firman Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami dari dosa-dosa kami ya Bapa, agar kami berkenan menikmati berkat lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan berbicara, hamba aku tidak punya apa-apa, namun siap dipakai Tuhan menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Selindungi di belakang kayu salib-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara, karena kami siap mendengar apa yang akan Tuhan firmankan kepada kami. Kuasa-kuasa iblis ingin mengganggu kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau jauhkan semuanya. Beri kepada kami konsentrasi yang indah, tenang saat kami belajar daripada firman Tuhan. Karena kami rindu, bahkan haus tentang kebenaran firman Tuhan yang akan terus mengubah hidup kami menjadi semakin hidup di dalam kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Sertai kami sekali lagi. Ini doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sesuai dengan kalender kita, hari ini adalah Hari Bapa. Jadi selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak dan kepada semua yang bakal menjadi bapa, bahkan untuk mereka yang masih mencari pasangan, ya. Pikirlah ke depan. Bila Anda akan bergelar bapa, ya, kita lihat sama-sama apa tanggung jawab sebagai seorang bapa. Jadi pada hari ini mari kita melihat firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kata firman Tuhan ini berkaitan dengan penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah satu cerita yang tidak asing bagi kita, di mana keluarga Yusuf baru menerima kelahiran Yesus. Cerita Yesus dari sejak dia lahir tidak asing bagi kita. Ya, seringkali kita baca dan baca, apalagi waktu Krismas, kita akan berbicara tentang kelahiran seorang bayi. Namun pada hari ini saya akan berbicara hanya fokus kepada salah satu pribadi yang bernama Yusuf, seorang ayah. Dengan itu saya mengangkat tema yang sederhana menjadi renungan kita pada hari ini, yaitu cabaran seorang ayah.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentu sekali setelah menjadi ayah, Yusuf pasti menerima cabaran yang sangat berat. Kalau kita lihat di dalam cerita ini, waktu Yusuf tidur, dilawat oleh malaikat Tuhan, menyuruh keluarga ini menyingkir ke Mesir. Ini satu cabaran, bahkan kerja yang harus diambil oleh Yusuf, yang harus dilaksanakan dengan segera oleh Yusuf. Tidak ada kata-kata tunda dulu, tunggu dulu. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ayat 14, dia katakan, lalu bangunlah Yusuf dan terus membawa keluarganya ke Mesir. Dia tidak pernah tunggu waktu subuh baru bertolak ke Mesir, tidak. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menjadi seorang ayah bukanlah mudah, karena banyak tanggung jawab yang harus dipikul. Tidak boleh tidak, harus. Ya. Tidak mau tidak, kita sebagai ayah, sebagai bapak harus ambil peranan. Karena ini adalah tanggung jawab sebagai bapak di dalam rumah tangga. Jadi yang pertama, tanggung jawab ataupun cabaran seorang ayah adalah menjaga keluarganya. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan melalui mimpi tersebut, oleh karena Yusuf ingin agar keluarganya selamat, dia harus menyingkir ke Mesir pada malam tersebut. Karena dia mau menjaga keluarganya, dia mau supaya keluarganya jangan diancam bahaya, lebih-lebih lagi bayi yang baru lahir itu. Karena firman Tuhan katakan, Herodes akan mencari anak itu dan membunuh dia. Peranan seorang ayah harus menjaga keluarganya dari bahaya, dari hal-hal yang tidak baik seperti Yusuf. Jadi waktu Yusuf mendengar apa yang difirmankan oleh malaikat Tuhan dalam mimpinya, dia terus menyingkir ke Mesir. Kita melihat bahwa keadaan yang harus ditempuhi oleh bayi yang baru lahir itu berdepan dengan keadaan yang sejuk di luar sana dalam perjalanan. Saya percaya Yusuf berani mengambil tindakan ini karena Yusuf sudah menyediakan segalanya. Menyediakan banyak kain untuk membungkus anak tersebut agar tidak terdedah dengan cuaca yang sejuk. Ya. Coba, bayi yang baru lahir kita bawa jalan-jalan waktu malam, terbalik kepada dokter, salah-salah hari bulan, dokter akan marah kita. Karena kenapa? Karena bayi yang terdedah dengan keadaan yang sejuk akan mudah terkena penyakit. Jadi Yusuf, saya percaya dia berani mengambil langkah ini karena dia sudah menyediakan segala apa yang diperlukan di dalam perjalanan. Yang kedua, poin yang kedua di bawah menjaga keluarga, keadaan istrinya Maria. Sedangkan ibu-ibu yang baru melahirkan anak berjalan di dalam rumah pun perlahan dia jalan. Karena kenapa? Terlalu sakit, saudara. Ini kan mau menyingkir ke Mesir harus menempuhi perjalanan yang jauh. Maria di dalam keadaannya baru melahir. Yusuf berani membawa Maria pergi. Walaupun kalau kebiasaannya kita lihat hanya menaiki keldai. Tentu sekali tidak begitu enak rasanya bagi Maria. Kenapa, saudara? Karena perjalanan yang harus mereka tempuhi bukannya perjalanan seperti sekarang ini. Semua jalan ditar, rata saja, tidak. Waktu itu harus menaiki gunung, turun ke lembah, perjalanan yang penuh dengan batu dan juga pasir. Bayangkan, tentu sekali Maria
mengalami kesakitan yang teramat sangat. Tapi Yusuf, saya percaya Yusuf juga menyediakan tempat bagi Maria agar dia dapat rehat dengan sebaiknya di dalam perjalanan tersebut. Walaupun tidak diceritakan oleh firman Tuhan di sini, tetapi itu dapat kita bayangkan kenapa Yusuf berani mengambil langkah untuk membawa keluarganya keluar pergi ke Mesir. Membawa baby yang baru lahir harus menempuhi keadaan yang sejuk. Membawa istrinya yang masih di dalam pantang untuk menempuhi perjalanan yang jauh. Tentu sekali Yusuf karena menjaga keluarganya menyediakan semuanya bagi keluarga kecil ini. Sampai mereka tiba di Mesir. Nah saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Ini menceritakan kepada kita peranan seorang ayah harus menjaga keluarganya. Supaya hal-hal yang tidak baik tidak melanda keluarga, tidak melanda rumah tangga. Apalagi kalau kita berbicara tentang menjaga kesehatan, ya. Seorang ayah harus peka. Bila melihat di dalam rumah tangga ada hal-hal yang tidak baik sepertinya kesehatan terjejas, ya. Waktu kita sekarang ini terus bawa jumpa dokter. Itu tanggung jawab seorang ayah. Jangan menunda-nundakan waktu saudara. Ya. Tanggung jawab yang kedua. Yaitu mencukupi keperluan di dalam rumah tangga. Ini memang tidak asing bagi kita. Berani untuk mengambil langkah menikah ataupun mendirikan rumah tangga. Karena kita sudah rasa bahwa apa yang sudah kita sediakan sudah cukup. Ataupun akan kita terus cukupkan setelah mendirikan rumah tangga. Tanggung jawab seorang ayah harus mencukupkan keperluan rumah tangga. Ya, tidak pernah dalam firman Tuhan menceritakan kepada kita bahwa waktu Yesus lahir di dalam keluarga Yusuf, Yusuf pergi meminta sedekah. Yusuf pergi membawa keluarganya di Mesir, lalu jatuh miskin dan minta sedekah. Tidak pernah. Tetapi oleh karena Yusuf berani mengambil cabaran ini, berani mengambil Maria sebagai istrinya karena dia sudah siap sedia untuk menghadapi apapun cabaran, lebih-lebih lagi di dalam hal mencukupkan rumah tangganya. Mereka hidup baik-baik saja di Mesir, saudara. Karena Yusuf senantiasa mencukupkan keperluan di dalam rumah tangga. Baik dari segi makan dan minum, Yusuf menyediakan semuanya. Di dalam perjalanan menuju ke Mesir, Yusuf menyediakan semuanya. Bahkan waktu berada di Mesir, Yusuf mencari semuanya untuk keperluan di dalam rumah tangga kecil ini. Agar pertumbuhan Yesus baik. Begitu juga agar istrinya Maria dapat menikmati keadaan yang baik. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Sebagai seorang ayah juga. Mencukupkan keperluan rumah tangga. Bukan saja apa yang kita nikmati saat ini. Tetapi untuk apa yang kita perlukan pada masa yang akan datang. Seorang ayah harus punya perencanaan yang lebih jauh untuk keluarganya, untuk anaknya, agar anak yang lahir di dalam keluarga kita menikmati keadaan yang lebih baik. Itu cabaran seorang ayah. Bahkan sebagai seorang ayah, ia harus lepaskan tabiat malas. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17. Kejadian pasal 3 ayat 17, bunyi firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu.
Ini firman yang ditujukan kepada Adam. Waktu Adam menerima firman ini, dia sudah bergelar sebagai suami. Firman Tuhan menegaskan, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Mau tidak mau, seorang suami, seorang ayah, atau seorang bapak harus bersusah payah mencari rezeki untuk mencukupkan keluarganya. Mau tidak mau, harus rajin. Harus rajin, saudara. Agar keluarga kita mencukupi. Agar masa depan keluarga kita ada. Anak kita pun rasa senang bila kita menyediakan keperluan itu mulai dari saat ini untuk anak-anak kita. Ya. Cabaran yang ketiga, mendidik keluarga dengan kerohanian. Ini adalah satu hal yang perlu, wajib. Karena Bapa adalah imam di dalam rumah tangga. Harus mendidik keluarganya dengan ajaran firman Tuhan agar anak menjadi anak yang takut akan Tuhan. Karena kita tahu bahwa permulaan hikmat, kalau kita mau anak kita punya masa depan, harus mengajar anak kita takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ajar anak, didik anak sesuai dengan firman Tuhan. Karena tercantum di dalam firman itu segala apa yang kita perlukan. Moral disentuh oleh firman Tuhan. Sosial disentuh oleh firman Tuhan. Bahkan ekonomi disentuh oleh firman Tuhan. Ajar, didik anak kita dengan firman Tuhan. Didik keluarga kita dengan firman Tuhan. Jadi imam, tanggung jawab yang sangat berat seorang ayah. Kalau kita gagal di sini, gagal menjadi imam bagi keluarga kita, kita sudah lalai dengan firman Tuhan. Kita sudah menolak sebahagian daripada firman Tuhan. Karena setiap orang yang berani mendirikan rumah tangga harus berani mengambil peranan menjadi imam di dalam rumah tangga. Kata imam ini adalah kepala rumah tangga yang harus terlebih dahulu memimpin anaknya kepada Tuhan. Kepala rumah tangga yang harus terlebih dahulu membawa anaknya kepada Tuhan. Kita lihat contoh didikan yang cukup jelas daripada firman Tuhan, yaitu Ayub. Ayub pasal 1 ayat yang kelima. Kata firman Tuhan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab fikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Contoh seorang ayah yang menjadi imam di dalam rumah tangga adalah seperti Ayub. Mendidik anaknya menjadi anak yang takut dan taat kepada Allah. Malah kita lihat bahwa Ayub selalu mendedahkan anaknya kepada ajaran Tuhan. Ayub juga selalu mempersembahkan korban sesuai dengan jumlah anaknya. Sebab fikirnya mungkin anak-anakku telah mengutuki Allah di dalam hati. Artinya Ayub mempersembahkan korban penghapus dosa supaya dosa-dosa anaknya diampuni oleh Allah dalam perjanjian lama. Dan seorang ayah harus menjadi orang yang kuat di belakang anak di dalam doa. Jangan putus-putus doakan anakmu. Ayub senantiasa mendoakan anak-anaknya supaya anak-anaknya senantiasa baik-baik saja, berhasil dijaga oleh Tuhan. Nah, tanggung jawab sebagai seorang ayah harus mendidik keluarganya dengan firman Tuhan.
Bahkan seorang ayah itu harus menjadi pendoa syafaat untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Seperti Ayub, dia senantiasa berdoa dan berdoa. Bab kalau kita lihat di hujung ayat yang kelima, Ayub pasal 1 ayat 5, hujungnya, demikianlah dilakukan Ayub senantiasa, tidak pernah putus-putus, senantiasa dilakukan Ayub berdoa untuk anaknya. Jadi mendidik anak agar menjadi takut akan Tuhan, harus kuat berdoa kepada Tuhan untuk anak-anak kita. Yang seterusnya, mendidik keluarga dengan kerohanian. Seorang ayah harus peka dengan firman Tuhan. Kita lihat Yusuf, dia begitu peka, dia tidak pernah dia tidak pernah mempertikaikan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya di dalam mimpi. Sekarang dalam mimpi pun, oh itu hanya mimpi bah. Selalu kita katakan begitu kalau Tuhan menegur kita ya. Itu hanya mimpi, mainan tidur saja. Kalau kita peka dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui mimpi, kita rujuk kepada firman Tuhan. Jika benar itu adalah firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Jika mimpi itu sesuai dengan firman Tuhan, itulah suara Tuhan menegur kita. Seorang bapa harus peka dengan suara Tuhan. Ya, harus peka. Jadi didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu, kata Amsal. Amsal 29 ayat 17. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan ini. Amsal 29 ayat 17. Kata firman Tuhan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jangan mengharap anak-anak kita memberi ketenteraman untuk masa depan kita kalau kita tidak mendidik mereka sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Banyak orang-orang tua yang kecewa dengan anak-anaknya. Kecewa karena anak-anaknya tidak pernah memberi ketenteraman di dalam rumah tangga, malah membawa kekecohan. Menyalahkan anak. Tetapi kalau kita lihat apa kata firman Tuhan, didiklah anakmu, maka ia akan memberi ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Ia harus dimulai dengan didiklah anakmu. Jika kita tidak putus-putus mendidik anak kita dengan baik, bahkan mendidik mereka sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya ketenteraman dan sukacita akan datang dalam hidup kita. Nah, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, menjadi seorang ayah bukan mudah. Ya, karena banyak cabaran-cabarannya. Jadi penekanan untuk kita sebagai seorang ketua keluarga, janganlah terlalu ego mendengar dan ditegur oleh istri. Meskipun kita adalah ketua di dalam rumah tangga, bila saatnya istri bersuara menegur kita, jangan terlalu ego. Dengarlah apa yang dia sampaikan. Karena mungkin karena kekurangan kita, maka istri yang ada di sampingmu ingin memperlengkapi engkau, maka ia menegurmu. Jadi terimalah teguran itu, jangan terlalu ego. Yang kedua, siaplah bekerja sama atau memimpin hidup kekeluargaan tanpa melihat kelemahan. Kadang-kadang ini seringkali berlaku di dalam rumah tangga. Kadang-kadang si istri kecewa melihat suami yang gagal di dalam tanggung jawabnya. Kadang-kadang si suami kecewa melihat kegagalan istri. Jangan mengukur hidup kekeluargaan kita dengan kegagalan yang seringkali kita hadapi. Namun bersiaplah bekerja sama dalam segala kegagalan yang kita lalui. Biarlah kita belajar daripadanya, supaya kegagalan itu menolak atau menjadi batu loncatan untuk kita buat lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Para istri, jika suamimu
yang merupakan kepala rumah tangga selalu gagal dan gagal, siaplah bekerja sama dengannya. Berilah bimbingan ya, supaya keluarga kita senantiasa baik dan tidak akan jatuh di dalam kegagalan. Yang ketiga, jadilah seorang pemimpin ataupun ketua rumah tangga yang terus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kejayaan bagi keluarga yang bersandar kepadanya. Tuhan adalah kekuatan kita, saudara. Tuhan adalah sumber hikmat untuk kita memimpin keluarga ini. Karena kita tahu sebagai manusia kita masih terbatas. Karena kita tahu selagi kita manusia kita akan selalu lemah dan berputus asa. Namun jika kita selalu bersandar dan minta pertolongan daripada Tuhan, saya percaya bahwa orang yang selalu berseru kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, akan berhasil, akan berjaya di dalam memimpin keluarganya. Jadi karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, meskipun kita sebagai ketua, jangan lupa sumber kemampuan kita adalah Tuhan, ya. Sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Jadi karena itu sebagai kepala rumah tangga dia harus menjadi imam untuk terus memimpin keluarga itu. Selain daripada imam, ia juga yang harus terutama membawa keluarga itu bersandar terus kepada Tuhan. Lalu daripada itu, tanggung jawab menjaga keluarga, tanggung jawab mencukupkan keluarga itu, Tuhan pasti akan turut campur tangan, memberkati dengan luar biasa, sehingga keluarga kita senantiasa menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi minggu depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Meskipun kami berhenti berbicara tentang firman Tuhan, kami masih akui kami terbatas menyelami firman Tuhan ini. Mari Roh Kudus Tuhan terus bekerja untuk terus menyatakan kebenaran firman Tuhan ini kepada kami, agar hidup kami semakin hari semakin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi keluarga yang berkenan di mata Tuhan. Kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai bapak Tuhan, kami banyak kelemahan, banyak kekurangan. Oleh itu Bapa, tolong kami ya Tuhan, supaya kami mampu memimpin keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan di mata Tuhan. Segala kelemahan kami mohon kekuatan daripada Tuhan memampukan kami. Di mana kami tidak mampu, Tuhan Engkau akan kuatkan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau berkati keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja ini, supaya semakin teguh di dalam Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar dengan kekuatan kami sebagai manusia. Karena kekuatan kami sebagai manusia akan selalu mengecewakan kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau terus memimpin hidup kami Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam dan atas nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.